Masuk ke dalam manajemen keadaan darurat di pertambangan. Di dalam sebuah manajemen keadaan darurat, kunci keberhasilan dalam proses penanganan kasus gawat darurat itu adalah tergantung dari bagaimana penanganan pada saat jam-jam pertama keadaan darurat, ya. Keberhasilan ditentukan oleh pertama dari tim yang terlatih, ditambah dengan manajemen penanganan darurat yang baik, dan juga kerja tim yang maksimal. Beberapa potensi keadaan darurat yang biasa kita temukan di area pertambangan itu antara lain: pertama, kecelakaan, bisa dia akibat terjatuh ataupun juga tabrakan. Yang kedua, potensi berikutnya adalah kebakaran, bisa berasal dari bangunan gedung ataupun juga kebakaran di area tambang. Potensi berikutnya adalah dari aktivitas blasting, ini berada di area tambang. Berikutnya adalah tumpahan atau bocornya bahan berbahaya, lalu ventilasi yang tidak berfungsi, ambruknya atap di dalam fasilitas underground, longsornya jenjang penambangan, bocor pada smelter. Berikutnya ada kasus keracunan B3, adanya overflow yang tidak terkendali, punya tanggulnya jebol, lalu ada potensi kapal truk tenggelam, bangunan ambruk, demonstrasi dari masyarakat, dan juga gempa bumi. Itu adalah beberapa contoh potensi terjadinya keadaan darurat yang ada di tambang. Manajemen keadaan darurat tambang itu adalah sebuah proses, sebuah langkah yang dimulai dari tahapan pertama adalah mengidentifikasi dan menilai potensi keadaan darurat. Selanjutnya dilakukan dengan cara pencegahan keadaan darurat, dilanjutkan dengan kesiapsiagaan keadaan darurat, lalu respon kita terhadap keadaan darurat, dan pemulihan pada saat terjadinya keadaan darurat. Ini adalah flow proses bagaimana kita membuat sebuah program manajemen keadaan darurat di tambang. Yang perlu kita perhatikan pada saat kita membuat program manajemen keadaan darurat adalah: pertama, kita mulai dari tahapan identifikasi. Lalu kita mulai lagi dengan tahapan untuk mencegah keadaan darurat menjadi lebih besar. Berikutnya adalah kita lakukan exercise atau latihan terkait dengan kesiapan tim tanggap darurat. Lalu kita melakukan respon, apa yang harus kita lakukan ketika benar-benar terjadi keadaan darurat yang sungguhnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita memulihkan setelah kejadian tanggap darurat tersebut terjadi. Tindakan pertama yaitu adalah tindakan pencegahan atau prevention. Pencegahan adalah seluruh kegiatan yang ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi terjadinya sebuah insiden. Sebuah tindakan pencegahan atau prevention itu bisa dimulai dari yang namanya kita membuat terlebih dahulu kebijakan umum tentang pencegahan atau juga kebijakan terkait dengan pencegahan kebakaran. Berikutnya adalah setelah kita membuat sebuah kebijakan umum, maka kita harus menyiapkan fasilitas, ya. Fasilitas terkait dengan bagaimana inspeksi K3 tersebut dilakukan, bagaimana audit K3, bagaimana sarana dan prasarananya, serta petugas yang berkompeten. Berikutnya adalah harus dibentuk yang namanya fasilitas komite keselamatan dan kesehatan kerja, atau istilahnya kita sering mendengar safety komite, ataupun juga biasa kita dengar dengan istilah P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kesiapsiagaan itu definisinya adalah seluruh rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan sumber daya serta kemampuan untuk merespon dengan cepat jika terjadi insiden. Kesiapsiagaan atau di bahasa asingnya adalah preparedness, gitu ya. Itu terdiri dari beberapa aktivitas kegiatan seperti kegiatan melatih, ya. Lalu ada kegiatan exercise atau simulasi keadaan darurat, ya. Kita juga harus bisa mengidentifikasi, harus bisa memastikan bahwa fasilitas dan juga pasokan terhadap fasilitas keamanan, fasilitas yang ada di dalam emergency response, serta beberapa hubungan dengan media ini sudah dijalankan dengan baik, ya. Jadi di dalam proses kesiapsiagaan atau preparedness adalah kita harus bisa melatih
dan kita juga harus bisa menguji dengan cara melakukan simulasi kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Simulasi ini juga bisa kita lakukan dengan kita membuat sebuah jadwal. Jadwal yang sudah kita tentukan biasanya itu setiap 1 tahun sekali, atau bisa juga dilakukan setiap per 6 bulan sekali. Tahap berikutnya adalah ketika kita sudah bisa melakukan preparedness gitu ya, maka ketika terjadi keadaan darurat yang sesungguhnya, tindakan atau sebuah respon itu juga harus dipertimbangkan untuk menjadi sebuah kegiatan yang harus dilakukan oleh tim kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Di dalam proses ini, kita harus bisa benar-benar menjalankan yang namanya prosedur evakuasi dan juga prosedur terkait dengan penanganan keadaan darurat. Nah, di sini tim kesiapsiagaan tanggap darurat bertugas untuk memastikan bahwa semua proses, semua alur yang ada di dalam flow emergency response itu sudah dijalankan, ya. Ini tentunya akan berhasil ketika apa? Ketika misalnya kesiapsiagaan tanggap darurat atau preparedness ini sering atau rajin dilaksanakan. Jadi apabila terjadi kondisi sesungguhnya, tim emergency response itu sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan penanganan apabila terjadi keadaan darurat. Tahapan berikutnya atau tahapan terakhir di dalam manajemen keadaan darurat adalah recovery. Recovery atau pemulihan itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan sistem pada keadaan yang normal, gitu ya, atau keadaan yang seperti semula setelah insiden terjadi, ya. Di dalam melakukan proses pemulihan, ya, kita harus membentuk sebuah tim pemulihan atau recovery team. Recovery team ini tugasnya adalah untuk membuat laporan pemulihan pasca keadaan darurat. Lalu juga tim recovery ini bertugas untuk melaksanakan kegiatan bagaimana cara mengoperasikan pemulihan agar bisa kembali ke kondisi yang normal dan bisa menghitung atau memperkirakan berapa sih kerusakan dari sebuah proses investigasi insiden dari kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang terjadi. Ada beberapa fasilitas keadaan darurat yang harus kita sama-sama ketahui dan harus sama-sama kita pelajari. Pertama adalah kita harus benar-benar bisa mengetahui yang namanya peta rute atau jalur evakuasi. Jika di tempat kerja kita belum punya namanya jalur evakuasi, maka tugas kita adalah kita buat jalur evakuasi, ya, sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan oleh manajemen pada saat membentuk atau mendesain sebuah prosedur sistem tanggap darurat. Berikutnya, ketika jalur evakuasi kita sudah siap, maka tugas berikutnya adalah kita harus memiliki yang namanya tempat berkumpul yang aman, atau biasa kita sebut dengan assembly point ataupun juga master point, ya. Kita juga harus punya yang namanya emergency call 24 jam, ya, yang tugasnya itu adalah bisa melakukan aktivitas terkait penanganan keadaan darurat apabila memang terjadi secara sungguh-sungguh. Lalu kita juga bangun fasilitas terkait dengan sistem alarm atau sistem peringatan yang merupakan salah satu kode gitu ya untuk tim kesiapsiagaan tanggap darurat ini bergerak, ya. Terus fasilitas berikutnya yang tidak kalah penting adalah harus tersedianya namanya lampu emergency, lalu ada genset, ada alat komunikasi, persiapkan alat pemadam apinya, lalu siapkan alat tambahan apabila diperlukan. Seperti apa? Seperti breathing apparatus apabila kita masuk ke dalam underground, dan juga kita harus menyediakan namanya refuse chamber, ya. Ini adalah beberapa contoh fasilitas keadaan darurat yang harus kita persiapkan dan harus kita ketahui di dalam sebuah manajemen keadaan darurat di